Cerita diawali dengan memperlihatkan salah satu murid SMA kelas 1 bernama Yeon merupakan seorang maniak belajar dan terbukti saat berada di kantin sekalipun sempat-sempatnya membaca buku sambil makan seolah tak ingin melewatkan waktu belajar. Hasil dari ketekunan belajar, Yeon pun akhirnya sukses mendapatkan nilai tertinggi di kelasnya. Namun di balik kecerdasan itu, ada teman sekelas Yeon bernama Yongbin. Sama-sama cerdas, berprestasi, namun sedikit pun ia tidak menyukai Yeon dikarenakan telah kalah saing, bahkan diketahui sering mengganggunya saat ada kesempatan. 미안해. Meski diganggu hampir setiap hari, Yeon memilih untuk tidak menghiraukannya. Entah karena takut atau sedang belajar menahan emosi, Yeon pun hanya bisa tersenyum sambil menundukkan kepalanya berharap semua ini akan segera berakhir. 뭐? Tak lama, salah satu murid di kelas Yeon bernama Suho dihampiri oleh kakak kelasnya yang datang dengan emosi. Sadar jika dirinya sedang dicari, ia pun berusaha untuk tetap tenang dan menanyakan tujuan mereka, tetapi ya, perkelahian pun terjadi di antara mereka karena kemampuan bertarung Suho sangatlah tinggi, maka tak heran dia pun berhasil membuat semua kakak kelas ketakutan hingga memilih untuk pergi dari sana saat itu juga. Beralih pada Yeon, setelah seharian berada di sekolah, ia pun akhirnya pulang ke rumah dan bertemu dengan ayahnya yang sedang mengemas beberapa barang karena hari ini beliau akan pergi ke luar kota. 고마워, 아들. 해놨는데. Melihat sang ayah berkemas, Yeon nampak tidak memperdulikannya sama sekali karena ternyata sejak dia masih kecil pun tidak pernah merasakan kasih sayang dari sosok seorang ayah maupun ibu setelah mereka berpisah. Meski begitu, Yeon berusaha menjadi anak baik dengan belajar lebih giat demi masa depannya nanti. 나가는 얘기지만 이 공부는 근데 Esok harinya ketika Yeon sedang berolahraga di sekolah, dia malah diejek oleh Yongbin CS hanya karena waktu Yeon berlari sangatlah lama. Untungnya, pada saat itu Suho juga berada di sana kemudian langsung membela Yeon dari ejekan Yongbin dan kawan-kawan. 가져와. 야, 잘 참았어. Setelah jam olahraga, Yeon yang sudah muak pada tingkah laku Yongbin CS pun lantas menghampiri dan menyuruh mereka agar jangan mengusiknya lagi. Akan tetapi permintaannya itu sama sekali tidak ia hiraukan. Malahan, Yongbin menyuruh teman-temannya untuk segera melakukan hal seperti ini. 뭐라고? Di tengah aksi pengeroyokan tersebut, seorang guru datang menghentikan aksi itu dengan langsung menanyakan kondisi korban. Tapi dengan sangat terpaksa, Yeon menuruti apa yang diperintahkan oleh Yongbin dengan berbohong bahwa kejadian tersebut hanyalah main-main semata. 왜? 정말 마세요. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Sekolah kedatangan murid pindahan baru bernama Bumsuk. Ini wajahnya merupakan seorang siswa yang nampak culun, di mana kedatangannya langsung dijadikan target perundungan oleh siapa lagi kalau bukan geng Yongbin CS. Melihat jika Bumsuk merasa tidak nyaman, Yeon lantas mengusir Yongbin dari hadapan siswa culun tersebut. Hal itu tentu membuat si Yongbin marah hingga akan melakukan kekerasan. Beruntung, tanpa diduga Suho datang dan langsung meminta kepada mereka agar jangan berani membuat keributan di kelasnya. Kejadian tadi siang masih membuat Yongbin marah sehingga demi melampiaskan kekesalannya terhadap Yeon, ia lantas meminta kepada teman dekatnya bernama Sokde untuk memberitahukan terkait dosis obat terlarang yang diketahui bisa mengganggu konsentrasi penggunanya. Entah apa maksud dari Yongbin saat itu, entahlah, yang jelas dia pasti menyimpan niatan buruk terhadap Yeon. Di waktu yang sama di tempat lain, tepat ketika Yeon sedang berjalan sendirian, tiba-tiba dihadang oleh para perundung hingga membuatnya sangat kesal dan langsung menyuruh mereka untuk segera pergi sambil mengeluarkan sebuah pensil dari saku jaketnya.
Meski Sokde baru pertama kali bertemu dengan Yeon, ia langsung menyadari jika sebenarnya siswa itu sedang menyembunyikan kekuatannya, pura-pura lemah padahal ia, sehingga demi mencegah hal buruk terjadi, Sokde pun lantas menyuruh Yongbin CS untuk pergi dari sana saat itu juga. 저 새끼 너 찍으려고 그랬잖아. Demi melancarkan rencananya, Yongbin lantas memanfaatkan keluguan si murid baru yakni Bumsuk dengan menyuruh dia menempelkan fentanyl di tubuh Yeon, maka sangat terpaksa Bumsuk menyetujuinya karena dia sama sekali tidak mempunyai kekuatan bahkan takut untuk menolak. Bumsuk akhirnya menjalankan perintah Yongbin demi menyelamatkan dirinya dari keterasan yang kemungkinan akan terjadi, dan tepat ketika mendapat momen pas, Bumsuk dengan cepat menempelkan fentanyl mirip sebuah plester ke pundak Yeon hingga membuatnya perlahan hilang kesadaran tepat saat ujian sedang berlangsung. Yeon sendiri terus berusaha mengontrol kesadarannya agar tidak tertidur pada saat ujian, sehingga demi mencegah rasa kantuk terus berlanjut, dia pun memilih pergi ke toilet untuk membasuh muka. Mendapati satu jawabannya salah, sehingga pupuslah sudah harapan untuk mendapatkan nilai yang maksimal. Yeon selama ini menerima jika ia selalu dirundung walaupun tanpa alasan, namun kali ini dia sungguh tidak sudi karena telah diusik konsentrasinya yang menyangkut nilai pelajaran hingga muncullah sifat asli yang selama ini disembunyikan, yakni sebuah kebrutalan. 벽을 쓸 수 있다. Masih merasa belum puas, Yeon saat itu berusaha untuk melakukan serangan yang lebih gila lagi, namun tepat ketika aksi tersebut akan dilakukan, tiba-tiba 선은 넘지 마시고, 응? ya, Suho langsung menghentikan aksi tersebut. Namun karena Yeon masih diliputi amarah, ia pun tak segan-segan menyerang Suho hingga pada akhirnya akibat dari aksi brutalnya, Yeon pun dibawa oleh ibu wali kelas untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan keluarga Yongbin. Di sana Yeon dipaksa untuk meminta maaf atas kejadian ini, namun karena ia sama sekali merasa tidak bersalah, dengan sangat jelas dan detail menceritakan rentetan peristiwa yang telah terjadi. 오늘 영빈이 다른 애한테 시켜서 증거 있어? Dikarenakan ucapan Yeon tidak dipercayai oleh semua orang, ia pun lantas membongkar isi tas milik Yongbin dan menemukan bukti kuat yakni terdapat obat-obatan terlarang hingga membuat ibu Yongbin termasuk bu wali kelas terkejut bukan main. Dengan adanya bukti itu, ibu Yongbin lantas memohon kepada bu guru untuk tidak memberitahukan kejadian ini kepada siapapun, terutama pihak kepolisian, karena apabila polisi sampai mengetahuinya, maka masa depan Yongbin dipastikan akan suram. 영빈이는 전학수속을 밟아주셔야 할 것 같아요. 이게 공론화가 되면 Sepulangnya Yeon pulang ke rumah dengan kondisi baju kusut, sontak membuat sang ayah yang sudah pulang dinas merasa penasaran akan kejadian yang menimpa sang anak, sehingga demi mengetahui alasannya, beliau pun lantas memberikan beberapa pertanyaan, namun karena Yeon tidak begitu dekat dengan sang ayah, dia pun memilih untuk mengacuhkannya. 사춘기야 뭐야? Singkat cerita, esok hari pun tiba. Tepat ketika Yeon sampai di sekolah, tiba-tiba dihampiri oleh dua teman Yongbin yang mengajaknya berduel untuk melakukan balasan atas peristiwa kemarin. Tanpa pikir panjang, Yeon langsung menerima tantangan itu dan mengajak mereka melakukan duel sekarang juga. Karena pada dasarnya Yeon tidak pernah takut pada siapapun, dengan gagah berani dia menghampiri musuh seorang diri tanpa meminta bantuan orang lain. Itu bisa kita lihat ketika dua murid nakal ini malah terkena mental sebelum berperang, hanya karena melihat aura brutal yang ada pada dirinya.
Di sisi lain, Sokde datang ke rumah sakit menjenguk Yongbin yang masih terbaring di kasur. Melihat kesempatan demi mendapatkan banyak uang, ia pun lantas mengajukan diri kepada Yongbin untuk melakukan balas dendam terhadap Yeon asalkan dibayar dengan nominal yang cukup tinggi. 도와주세요. 우리 반에 Malam harinya, tepat ketika Suho sedang bekerja paruh waktu, dia tak sengaja bertemu dengan Yeon di dalam sebuah bus. Melihat teman sekelasnya berada di sana, Suho pun lantas mengajaknya untuk pulang bersama menggunakan motor. Akan tetapi ajakannya malah ditolak begitu saja oleh Yeon. Meski demikian, Suho sama sekali tidak ambil pusing. Justru lebih memilih untuk segera pergi mengantarkan pesanan customernya. Sepulangnya bekerja, Suho memutuskan untuk pulang ke sekolah, entah karena tidak mempunyai tempat tinggal ataupun alasan lainnya. Suho terlihat begitu menikmati semua hal yang dilakukan. Mengetahui Suho terus berada di sekolah membuat Yeon sedikit penasaran terkait sisi kehidupan sang teman, sehingga demi mengetahui alasan tersebut, Yeon pun lantas mengajaknya makan di kantin demi mengetahui seluk-beluk dan semua hal yang terjadi pada sahabatnya itu. Tepat ketika pulang sekolah, Bumsuk melihat Yeon dibawa oleh kelompok Sokde. Sadar jika Yeon sedang dalam bahaya, Bumsuk meminta para Suho untuk segera membantunya. Bahkan ia rela membayar Suho agar secepatnya menyelamatkan Yeon. Hal itu semata-mata ia lakukan demi menebus rasa bersalah atas kejadian yang pernah ia lakukan sebelumnya. 감사합니다. 가시죠. 갑시다, 고객님. Yeon sendiri kini dibawa oleh Sokde CS ke tempat yang sangat sepi. Pada saat itu pula, ia kembali memperhitungkan strategi yang akan digunakan untuk melawan semua musuh di hadapannya. Hanya dengan bermodalkan keyakinan ilmu Newton, Yeon pun melakukan hal seperti ini. 뭐하냐? Setelah berhasil mengalahkan beberapa lawan, Yeon yang hendak pergi dari sana pun tiba-tiba mendapat serangan balik dari Sokde sehingga di tengah penyerangan tersebut, datanglah Suho yang langsung melakukan sebuah serangan. Kedatangannya ke sana membuat si Yongbin sangat teramat kesal, sehingga inilah yang terjadi. Pengecut, sungguh sangatlah pengecut. Tatkala mereka hanya berani main keroyokan saja, di mana si Yongbin yang masih belum puas pun memilih untuk kembali melakukan aksi brutal. Akan tetapi setelah aksi baku hantam terjadi beberapa menit, akhirnya Suho berhasil mengalahkan Sokde hingga membuatnya malu, bahkan memutuskan langsung pergi meninggalkan Yongbin seorang diri. 형 가는데? Selesai dengan itu, Suho bersikeras mengajak Bumsuk dan Yeon untuk pergi ke restoran terenak. Hingga setibanya di sana, alih-alih bersenang-senang dan menyantap makanan yang lezat, mereka berdua malah diminta oleh Suho mengganti rugi waktunya yang telah terbuang untuk sekedar membantu menyelesaikan pekerjaan paruh waktu di restoran tersebut. Hei, 한 박스 더 있어. 어서 오세요. 네, 이거 좀 마셔. Sebagai tanda terima kasih, Suho pun mentraktir dua temannya makan-makan di restoran itu, dan setelah makan bersama selesai, mereka bertiga pun langsung pulang ke rumah, kemudian melakukan aktivitas sesuai kesibukan masing-masing. 건데요. 이 부정방정식 콕 집어서. Setibanya di markas, Sokde langsung dimarahi oleh bosnya hanya karena telah gagal menjalankan misi, sehingga demi memberikan pelajaran, si bos pun dengan sangat tega melakukan hal seperti ini. Meskipun begitu, si bos tetap membawa Sokde ke rumah sakit untuk mengobati lukanya. Hingga tak lama, Yongbin datang untuk menanyakan keberadaan Sokde, namun belum sempat menjawab, si bos langsung memotong pembicaraan untuk mengatakan jika saat ini dirinya membutuhkan bantuan dari Yongbin.
부탁 하나 좀 들어줘야 되겠는데? Beralih pada Suho dan kedua temannya yang sekarang sedang asik bermain biliar di suatu tempat, karena saking serunya mereka pun tak sadar jika hari ini sudah gelap, di mana Yeon yang sudah seharusnya belajar pun memilih untuk pulang sendirian meski telah diajak dua temannya untuk minum-minum terlebih dahulu. 근데 어디 가서 술 마시지? Dikarenakan saat akan pulang hujan turun begitu deras, Yeon pun mampir terlebih dahulu ke minimarket terdekat untuk membeli payung, dan pada saat itu pula ia bertemu dengan seorang wanita bernama Yuli, salah satu teman dari Sokde. Sungguh tak diduga, si Yuli yang ternyata telah mencuri sebuah lipstik lantas memanfaatkan momen pertemuannya dengan Yeon, bahkan berpura-pura seperti teman dekat supaya aksinya tidak diketahui oleh para pegawai di sana. 비 어떻게 왜 이렇게 많이 와? 너 떡볶이 좋아해? 아니? 그럼 오늘부터 좋아하면 되겠다. Perbuatan Yuli tentu membuat Yeon sangat risih. Ia berkali-kali meminta kepada Yuli agar mengizinkannya untuk pergi, tapi karena Yuli tak ingin ditinggal sendirian, lantas melarangnya. Bahkan, secara tidak sopan ia memasukkan nomor teleponnya ke dalam ponsel milik Yeon. 졸라 띠꺼운 게 내 스타일인 것 같아서. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Akibat pertemuan yang dilakukan oleh Yongbin sebelumnya, ia pun terpaksa harus dikeluarkan dari sekolah ini. Namun sebelum dirinya benar-benar pergi dari kelas, dia memohon kepada Yeon serta kedua temannya untuk menjelaskan kepada pengacara jika fentanyl tersebut bukanlah milik Yongbin. Hal itu ia lakukan supaya Songbin tidak dimasukkan ke penjara remaja dan masih bisa bersekolah seperti biasanya. 나 진짜 이러다 소년원 간다고. Tanpa menaruh rasa curiga sedikit pun, Yeon CS ikut pergi bersama Yongbin ke ruangan bawah tanah. Hingga setibanya di sana, mereka bertiga seketika langsung menyadari jika telah masuk ke dalam jebakan Yongbin setelah melihat Sokde CS berada di tempat yang sama. Si bos yang sebelumnya sengaja melukai tangan Sokde ternyata bukan semata-mata tanpa alasan, melainkan bermaksud ingin memeras Yeon CS dengan memaksa serta memberikan ancaman akan menghabisi mereka apabila tidak memberikan uang 15 juta won. 그 깁스는 뭐냐? 난 팔 건드린 적이 없는데. 아니 사람 팔목을 이렇게 부러뜨려놓고 이거 씨. Karena Yeon CS tak kunjung memberikan uang, si bos bersama bawahannya lagi dan lagi menemui Yeon CS ke sekolah. Bahkan yang lebih parahnya lagi, mereka terus memantau Yeon CS dari kejauhan. Hal tersebut tentu membuat Yeon risih sehingga langsung mengajak Yuli untuk bertemu di suatu tempat. Hingga setelah mereka berdua bertemu, Yeon pun lantas memberikan beberapa pertanyaan terkait si bos supaya dia bisa menemukan jalan keluar dari permasalahan ini. 내가 할 말은 아닌데 지금도 조폭이랑 줄 있어. 진짜 깡패. Berbeda halnya dengan Yeon, Bumsuk malah mengambil jalan pintas dengan mencuri jam tangan mahal bernilai puluhan juta milik sang ayah. Hal itu terpaksa ia lakukan supaya tidak diikuti lagi oleh Sokde CS dan bisa hidup aman damai tanpa takut bahaya yang mengancam. Esok harinya Bumsuk menunjukkan uang tersebut kepada Suho dan Yeon. Hal tersebut justru membuat mereka sangat terkejut. Mengetahui jika Bumsuk telah melakukan kesalahan, mereka pun meminta kepada Bumsuk untuk menyimpan uang tersebut karena Yeon sudah mempunyai rencana bagus untuk memasukkan si bos Dingser ke dalam penjara. 내가 알아서 할 테니까 걱정 마. 아 그냥 신고하자니까. Rencana pertama merupakan sebuah penjebakan karena setelah Yeon mencari tahu lebih dalam mengenai si bos, dia berhasil menemukan sebuah fakta bahwa sebenarnya si bos menjalankan beberapa bisnis ilegal, di antaranya sebagai pembunuh bayarin dan situs judol yang tak henti-hentinya menarik satu persatu anak sekolah untuk memainkan situs tersebut. Sehingga demi bisa melakukan penangkapan secepat mungkin, Yeon mengajak dua temannya agar bekerja sama dan menjalankan rencana ini. 경찰을 거기까지 데리고 가기만 하면 돼. 근데 이런 건 다 어떻게 알았냐? 구글링했어? Hari itu juga Yeon CS mulai melakukan aksinya dengan menugaskan Suho untuk mengalihkan perhatian si bos serta anggotanya, sedangkan Yeon sendiri, dia akan pergi ke kantor polisi untuk membuat laporan mengenai aktivitas jahat yang selama ini sering dilakukan oleh si bos serta semua anggotanya. 아유. Setibanya di lokasi tujuan, Suho diam-diam memberitahu Yeon mengenai ciri-ciri rumah yang dijadikan markas oleh si bos. Namun sayang, tepat ketika Suho dibawa masuk ke dalam perbuatannya tadi diketahui oleh si bos, sehingga langsung melakukan hal seperti ini. 날 기만해?
Rencana yang sudah seharusnya berjalan lancar malah harus gagal total tatkala si Bumsuk memilih untuk menjadi pahlawan kesiangan. Kedatangannya justru semakin memperburuk keadaan tatkala dia ikut dibawa pergi setelah si bos mengetahui jika Suho dan dua sahabatnya memanggil polisi ke tempat ini. Tak lama setelah si bos serta anggotanya pergi membawa Suho dan Bumsuk, Yeon akhirnya sampai di waktu yang begitu terlambat. Meskipun demikian, Yeon tetap masuk ke dalam markas, berharap bisa menemukan barang bukti lebih mengenai kejahatan si bos selama ini. Beralih pada Sokde yang diminta untuk datang ke lokasi yang sudah dikirimkan oleh si bos, tanpa pikir panjang lagi, dia pun lantas berniat akan pergi ke tempat tujuan. Namun sebelum pergi, Sokde terlebih dahulu memberikan kartu ATM terhadap Yuli dan meminta kepada dia agar jangan ikut pergi bersamanya. Yuli yang tentunya khawatir akan keselamatan Sokde pun memilih untuk tidak menghiraukan larangan tersebut dan ikut pergi bersamanya. Tepat di tengah perjalanan, Yuli juga tak lupa mengirimkan alamatnya terhadap Yeon sambil memintanya untuk datang ke tempat itu sambil menginformasikan kejadian ini terhadap pihak kepolisian. Setibanya di lokasi tujuan, Sokde langsung menghampiri si bos dan melihat jika Suho serta Bumsuk telah diikat. Kedatangannya ke sana membuat si bos kesal karena menganggap jika semua permasalahan yang terjadi saat ini adalah ulah Sokde. Sehingga demi melampiaskan kekesalannya, si bos pun dengan tega melakukan hal seperti ini. Setelah berhasil menumbangkan Sokde, si bos kemudian memilih salah satu di antara Suho dengan Bumsuk yang akan dijadikan target penyiksaan berikutnya. Dan tepat ketika si bos telah mendapatkan pilihannya, tiba-tiba 그만 좀 해라 이 씨발 쓰레기 같은 새끼야. ya, Sokde akhirnya kembali bangkit dan langsung melancarkan beberapa serangan. Namun, lagi dan lagi, ia harus mengalami kekalahan karena kemampuan bela diri si bos sudah sangatlah tinggi. Melihat Sokde tak mampu lagi untuk melakukan perlawanan, Yuli pun berusaha mengalihkan perhatian sambil berharap Sokde kembali bangkit. Sayangnya, keputusan yang diambil salah besar karena Yuli harus mengalami hal seperti ini. Beruntung Yeon datang sambil menakut-nakuti si bos beserta anak buahnya dengan suara sirine polisi dari sebuah ponsel, yang mana hal itu benar-benar membuat si bos ketakutan hingga tak mampu untuk melakukan sebuah penyerangan. Melihat si bos begitu ketakutan, Yeon kemudian memanfaatkan kesempatan itu untuk membukakan ikatan tangan Suho dan Bumsuk hingga tak lama si bos kembali datang dan langsung mengamuk sehingga 같은 편까지 속여봐. di tengah pertarungan tersebut, para petugas kepolisian benar-benar datang dan langsung menghentikan aksi mereka. Dan dengan datangnya petugas polisi membuat si bos ketar-ketir karena tak ingin ditangkap, sehingga demi mengamankan diri, si bos pun langsung kabur dari sana saat itu juga. Yeon yang tentunya tidak akan membiarkan si bos lolos begitu saja, ia pun segera mengejar sampai ke sebuah tempat di mana hal tersebut jelas membuat si bos sangat marah sehingga 왜 따라와 이 씨발놈아. beruntung Suho datang dan langsung membantu Yeon mengalahkan si bos. Dengan 1 lawan 2, Suho CS pun berhasil mengalahkannya. Bersamaan dengan itu, Sokde menyadari jika selama ini dirinya telah berbuat salah. Lantas, ia pun memilih untuk menyerahkan diri secara sukarela terhadap pihak kepolisian, di mana keputusan tersebut tentu membuat Yuli yang merupakan sosok paling dekat dengannya merasa sangat sedih karena tak rela apabila Sokde ditangkap oleh pihak kepolisian. 야! Selesai dengan si bos mafia, Yeon dan Bumsuk dibawa ke kantor polisi untuk memberikan penjelasan terkait masalah ini. Untuk kemudian, seorang pria dewasa datang dan langsung menyuruh Yeon pulang dari sana saat itu juga.
Yeon sendiri ternyata tidak langsung pulang. Ia justru mengajak Julie untuk menjenguk Suho di rumah sakit. Akan tetapi kedatangan mereka malah membuat Suho keheranan. Karena mereka bisa keluar dari kantor polisi begitu cepat. 검사긴에서 다 덮었어. Di sana Yeon mengatakan bahwa ayah Bumsuk telah mengurus semua serta memasukkan si bos ke penjara. Mendengar fakta tersebut, Suho juga memberitahukan bahwa sebelum Yeon datang ke sini, ia dihampiri oleh seorang pria suruhan ayah Bumsuk untuk menawarkan pengobatan gratis. Namun karena Suho merasa jika dirinya tak mengenal orang tersebut, maka ia memilih untuk menolaknya saja. 적당히 해라. 근데 이걸 어쩌지? 난 시은이 건데? 그럴 리가 없잖아. 그럴 리가 없긴. Bumsuk sendiri saat ini masih berada di kantor polisi dan melihat jika bawahan ayahnya terus menghajar si bos sebagai hukuman karena telah berbuat jahat apalagi sampai menyakiti putranya. Sungguh sangat di luar dugaan, ayah Bumsuk yang selama ini dikenal sebagai seorang dewan paling dihormati oleh semua orang ternyata memiliki sifat jahat. Hal itu terbukti ketika si ayah terus menyiksa Bumsuk hanya karena dianggap telah berbuat nakal. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Tepat ketika jam istirahat sedang berlangsung, Yeon dan kedua temannya datang ke kantin untuk makan siang sambil menyantap hidangan lezat. Suho membicarakan terkait Yuli yang kini telah tinggal bersamanya. Bahkan, dia juga sudah bekerja di salah satu restoran. 근데 주말에 시간 되지? 내가 맛집 알아놓은 데 있거든. 같이 가자. 그래, 영희도 물어봐. Keberadaan Yuli di tengah Suho dan Yeon membuat Bumsuk seketika merasa bersedih tatkala kehadirannya saat ini justru seperti tidak dianggap. Bahkan saking berharapnya Bumsuk diakui sebagai teman dekat oleh Suho dan Yeon, dia pun terus-menerus memantau sosmed Suho berharap akun Bumsuk bisa diikuti balik. Kesedihan serta rasa tidak dianggap semakin dirasakan oleh Bumsuk pada saat dia dan ketiga teman barunya datang ke sebuah kafe. Tatkala mereka bertiga terlihat begitu asyik mengobrol tanpa sedikit pun mempedulikan keberadaan Bumsuk di sana. 나 집에 언제 가는지 다 볼 거야. 이러면 내가 좋아할 줄 알지? 역시 똑똑해. Selanjutnya mereka datang ke sebuah tempat karaoke, namun tepat pada saat Bumsuk mengambil minuman, dia malah bertemu dengan beberapa perundung di sekolah sebelumnya, hingga membuat Bumsuk takut dan langsung bersembunyi saat itu juga. 범수가 어딨어? 범수가 노래도 몰라. 범수가. 야. Dirasa sudah cukup aman untuk keluar dari tempat persembunyian, Bumsuk segera datang menemui Suho CS. Namun setibanya di sana, ia dikejutkan dengan Yuli yang mengangkat telepon dari salah satu perundung. Di mana hal tersebut tentu saja membuat Bumsuk sangat marah, sehingga tersengaja membuat kekacauan akibat sebuah kekesalan. 야. 야. Tak lama beberapa perundung datang dan tentunya membuat Bumsuk gemeteran ketakutan. Sadar jika Bumsuk terlihat tidak nyaman, Yeon lantas memberanikan diri untuk mengusir semua perundung dari sana. 또 보자잉. 뭐야? 못하냐? Sejak kejadian itu terjadi, Bumsuk sangat mudah sekali marah terutama pada teman sekelasnya, di mana perubahan tersebut membuat Suho dan Yeon sedikit keheranan karena tidak biasanya Bumsuk berperilaku seperti sekarang ini. 무슨 일이야? 응? 왜 이렇게 센 척이야? 매점 가자, 시은아. Meskipun begitu, Suho dan Yeon memutuskan untuk datang ke rumah Bumsuk demi mengetahui alasan kenapa bisa berubah sikap begitu drastis. Setibanya di sana, Yeon sendiri langsung menanyakan apakah perubahannya gara-gara bertemu dengan para perundung kemarin. Mendapat pernyataan tersebut, Bumsuk langsung bercerita jika di sekolah sebelumnya dia sering dijadikan bahan perundungan, dan karena hal itu pula, ia menjadi sakit-sakitan bahkan mengalami trauma berat, sehingga sampai pindah sekolah berharap kejadian serupa tidak terulang lagi. Tidak hanya itu, Bumsuk juga bercerita jika selama ini tidak pernah menginginkan untuk hidup lebih lama karena selain sering menjadi bahan perundungan, ia juga kerap mendapat perlakuan buruk dari sang ayah karena ternyata Bumsuk bukanlah putra kandung melainkan anak hasil adopsi dengan alasan demi menaikkan citra sang ayah di depan rakyat. Mengetahui fakta yang begitu menyakitkan, Suho mengajak Bumsuk menemui para perundung untuk memberikan mereka pelajaran. Hingga setibanya di sana, Suho meminta baik-baik kepada mereka agar melakukan permintaan maaf terhadap Bumsuk secara tulus dari dalam hati.
너한테 진짜로 사과할 말 없잖아. 그한테 마시라고. Meski salah satu di antara perundung sudah melakukan permintaan maaf, Bumsuk sama sekali belum puas sehingga ia menamparnya begitu saja dan akibat dari kejadian itu memicu sebuah keributan di antara mereka. Takut jika hal buruk terjadi, Suho lantas mencoba untuk melerai pertengkaran tersebut. Namun rasa peduli Suho kepada Bumsuk malah dianggap salah hingga membuat mereka berdua bertengkar begitu saja. 알았어, 새끼야. 미안해, 미안해. 좀 어깨에 좀 그만 팔 좀 올리라고. 씨발 왜 자꾸 팔을 끌고 있는데. 뭐? Hanya Yeon seorang diri yang mempunyai pemikiran dewasa, tatkala dia segera mengejar Bumsuk untuk sekedar menenangkannya, akan tetapi rasa marah serta kecewa pada dirinya sendiri karena tidak mempunyai keberanian, lantas tidak mendengarkan ucapan Yeon, dan justru malah memilih pergi dari hadapannya saat itu juga. Setelah pergi jauh meninggalkan Yeon, Bumsuk malah bertemu dengan dua kelompok perundung. Entah sebuah keberuntungan atau awal dari kesialan, Bumsuk malah menyuruh satu kelompok perundung di sekolahnya sekarang untuk menghajar para perundung dari sekolahnya yang dahulu. 그러지 말고 내가 뭐 바로 돼, 개새끼야. Selepas memberikan para perundung pelajaran, Bumsuk malah diajak oleh teman barunya untuk bermaksiat dengan datang ke sebuah bar. Akibat dari salah pergaulan itulah, Bumsuk diajarkan melakukan hal tidak baik yang sama sekali belum pernah dilakukan olehnya. Efek dari party semalam membuat Bumsuk telat masuk sekolah. Tidak hanya itu, ia juga memilih untuk tidak berteman lagi dengan Suho serta Yeon dan malah lebih memilih bergaul bersama para murid Badung. 야, 술 잘 먹었다. 아, 진짜로. 어제 너무 맛있게 잘 먹었어. 야, 우리 몇 Merasa ada yang perlu diperbaiki, Yeon lantas mengajak Bumsuk untuk berbicara empat mata di luar ruangan. Di sana Yeon mengatakan kenapa bisa bergaul dengan murid seperti itu. Mendapat pertanyaan tersebut, Bumsuk menjawab dengan lantang bahwa kali ini ia merasa keberadaannya lebih dianggap, tidak seperti pada saat berteman dengan Suho yang justru selalu merasa terasingkan. 내 뒷담 까다가 걸린 거지 지금. Pernyataan itu membuat Suho sakit hati. Ia sama sekali tidak pernah menyangka kepeduliannya selama ini ternyata disalahartikan oleh orang lain. Yang padahal, selama ini Suho sudah menganggap Bumsuk sebagai saudara. Malam harinya, lagi dan lagi, Bumsuk melakukan party bersama teman-teman barunya. Bahkan kali ini, si Yongbin ikut join setelah mengetahui jika Bumsuk sudah berpihak kepada gengnya. Berbeda halnya dengan Bumsuk, Yeon justru lebih memilih belajar lebih giat lagi demi masa depannya nanti. Ia juga tak lupa membagi waktunya bersama Suho untuk sekedar memikirkan cara bagaimana membuat Bumsuk bisa terlepas dari orang-orang yang kemungkinan besar telah memanfaatkannya. 그 새끼는 처음부터 그러고 싶었던 거야. 잘 나가고 싶어서 그랬던 거라고. Singkat cerita, esok hari pun caang. Tepat ketika jam istirahat, Suho malah melihat jika geng baru Bumsuk memotong antrian depan saat pembagian MBG. Di mana hal tersebut tentu membuat Suho sangat kesal sehingga... 야! Hanya dengan satu kali serangan, sebagian teman baru Bumsuk langsung minggat dan kembali ke antrian di belakang. Namun berbeda halnya dengan Bumsuk. Ia justru lebih memilih melawan Suho sehingga harus merasakan hal seperti ini. Kesal? Tentu sangatlah kesal. Kemudian Bumsuk langsung menyewa seorang petarung hebat kenalan Yongbin untuk menghabisi Suho esok hari tepat pada dirinya merayakan ulang tahun. 체육관 해외에서? 에이, 옛날 일이잖아. 살아나면 페널티를 주면 되지, 새끼들아. Setelah rencana Bumsuk selesai dibuat, serangkaian peristiwa terjadi kepada Suho tatkala si Bumsuk CS dengan tega memotong kabel rem yang menyebabkan Suho mengalami kecelakaan.
Rencana kedua terjadi tepat pada hari ulang tahun Suho, tatkala Bumsuk berhasil membawa Yuli ke sebuah bangunan dan langsung memotretnya untuk dikirimkan kepada Suho. Untungnya pesan tersebut dilihat oleh Yeon yang kemudian segera menyembunyikannya dari Suho karena tak ingin jika ia akan lebih membenci Bumsuk. 빨리 와. 금방 올게. Demi bisa menyelamatkan Yuli, Yeon pun pergi seorang diri ke lokasi tujuan hingga setibanya di sana dia dihadapkan dengan Bumsuk CS yang nampak sudah menunggu kedatangannya dan tanpa pikir panjang lagi, Yeon segera mengajak Yuli untuk segera kabur dari sana saat itu juga. Dikarenakan ingin melindungi Yuli, membuatnya terpaksa harus melawan semua musuh seorang diri, sedangkan untuk Yuli, dia terus berlari sambil menghubungi polisi dan meminta mereka untuk datang ke lokasi saat ini. Sungguh sangat sial, tatkala Yeon diserang terus-terusan oleh Seongbin CS sehingga membuatnya tak mampu lagi melawan. Meski sudah berusaha sekeras mungkin, Yeon tetap saja kalah, bahkan kali ini tubuhnya terlihat babak belur. Di tengah penyiksaan itu, salah satu rekan Yongbin memberitahukan jika di lantai bawah ada polisi. Takut jika mereka semua akan tertangkap, Yongbin CS pun memutuskan segera pergi dari sana saat itu juga. Melihat kondisi Yeon cukup parah, anggota polisi pun lantas memintanya untuk menjelaskan kejadian yang sebenarnya. Tapi karena Yeon tak ingin apabila Bumsuk ditangkap oleh polisi bahkan sampai terdengar oleh Suho, ia pun lantas memilih tutup mulut dan tidak menceritakan apapun. 괜찮으니까 솔직히 말해도 돼요. Akibat dari pengeroyokan tersebut, Yeon dibawa ke rumah sakit untuk diobati. Hal itu tentu membuat sang ayah merasa khawatir sehingga meminta kepada putranya agar memberitahu terkait siapa dalang di balik semua ini. Namun sayang, permintaan sang ayah sama sekali tidak dituruti. Justru Yeon malah meminta beliau supaya tidak usah mengkhawatirkannya. 뭐? Kembali pada Bumsuk yang harus menanggung akibat dari perbuatannya sendiri, tatkala dia harus dikurung di dalam lemari oleh sang ayah. Tak hanya itu, beliau juga berencana akan memindahkan Bumsuk ke luar negeri karena takut jika citranya sebagai dewan terhormat akan tercoreng. 범석군 집에 계십니다. 그리고 필리핀에 학교 좀 알아봐. 바로 유학 보낼 거야. Besoknya, tepat pada saat Suho masuk kelas, dia baru menyadari jika Yeon dan Bumsuk tidak masuk sekolah. Takut jika terjadi hal buruk yang menimpa pada Yeon, dia pun segera menghampiri Yuli untuk sekedar menanyakan di mana Yeon sekarang berada. 몰카 아니거든. Karena Yuli sama sekali tidak memberitahukan apapun, Suho terpaksa menanyakan keberadaan Bumsuk kepada kawan barunya. Barangkali saat ini Yeon ada bersamanya, namun karena mereka tak kunjung memberikan jawaban, Suho lantas meminta kepada mereka agar segera membayar uang reparasi motornya, karena sudah mengetahui jika pelaku yang merusak motornya adalah mereka. Mendapat ancaman itu, mereka semua terus-menerus menghubungi Bumsuk sambil menggerutu terkait kejadian semalam, tanpa mereka sadari jika semua percakapannya didengar oleh Suho hingga membuatnya marah dan... Demi memastikan kejadian tersebut lebih jelas, Suho kembali menemui Yuli untuk menanyakan keberadaan Yeon saat ini. Dikarenakan Suho kini sudah mengetahui kejadian sebenarnya, Yuli lantas memberitahukan jika sekarang kemungkinan Yeon sudah berada di rumahnya. 신이가 너한테 무조건 비밀로 하라 그랬어. Dengan cepat Suho pergi ke sana dan benar saja ia melihat jika tangan Yeon diperban. Hal itu menunjukkan bahwa Yeon benar-benar mendapat perlakuan buruk dari Bumsuk yang selama ini telah dianggap keluarga olehnya. Beralih pada Bumsuk, ia kembali disiksa oleh sang ayah tanpa henti. Hal tersebut tentu membuatnya sangat frustasi, bahkan merasa jika tidak ada satupun orang yang berpihak kepadanya. Karena itu pula, Bumsuk menjadi seorang anak hilang arah, sehingga langsung memilih untuk pergi dari rumahnya malam itu juga. Di tengah perjalanan, Bumsuk yang baru saja membuka ponselnya, melihat jika log panggilan dia sering dihubungi oleh Suho. Penasaran akan hal itu, ia pun langsung melakukan telepon balik. 어디냐고 씨발아.
Setelah panggilan telepon itu diangkat, Bumsuk mendengar jika Yongbin sedang disiksa oleh Suho. Tidak hanya itu, Bumsuk juga mengajaknya untuk bertemu demi menyelesaikan permasalahan ini. 그만 좀 숨어. Merasa jika Suho mulai menantangnya, Bumsuk lantas menghubungi seorang petinju bayaran untuk menghabisi Suho malam ini juga di sebuah tempat game yang lokasinya nanti akan dikirimkan. 안 쏘셨죠? Setibanya di lokasi tujuan, Suho langsung disambut oleh Bumsuk serta satu petinju bayaran. Di sana Suho berusaha bersikap baik terlebih dahulu, berharap bisa membuat Bumsuk sadar jika dia telah berbuat salah. Namun karena Bumsuk sama sekali tidak menyadari akan kesalahannya tersebut, dengan terpaksa Suho pun melakukan hal seperti ini. Selanjutnya, Suho membabi buka menyerang semua orang di sana tanpa henti, kemudian dilanjut dengan melawan si petinju bayaran, sehingga inilah yang terjadi. 올라와. 운 죽었다? Sungguh sangat sial, Suho harus mengalami kekalahan karena lawan malah menendang kepalanya hingga membuat Suho dibuat setengah tersadar. Di mana hal tersebut justru dimanfaatkan oleh Bumsuk CS yang dengan sangat begitu cemen melakukan sebuah pengeroyokan. Alhasil, Suho kini tersadarkan diri dengan kondisi tubuh kritis, di mana setelah Suho berada di ambang kematian, Bumsuk langsung merasa bersalah dan berusaha untuk membangunkan Suho sambil meminta maaf atas segala perbuatannya. 수호야, 잠깐만, 나 봐봐. Beralih pada Yeon, tepat ketika dirinya sedang belajar, tiba-tiba dihubungi oleh Yuli memberitahukan jika Suho tak kunjung pulang ke rumah. Menyadari ada yang tidak beres, Yeon segera mengajak Yuli untuk mencari keberadaan Suho. Kembali pada Bumsuk, akibat dari perbuatannya sendiri, seorang pengacara kiriman ayahnya datang dan meminta kepada semua temannya untuk melakukan kerjasama merekayasa kejadian ini. Hal itu dia lakukan supaya tidak ada satupun dari mereka dijebloskan ke penjara. Ia juga tak lupa memerintahkan Bumsuk CS agar segera menghapus video pertarungan tadi, supaya tidak diketahui oleh pihak kepolisian. Setibanya di rumah untuk kesekian kalinya, Bumsuk dimarahi lagi oleh sang ayah hingga membuatnya sangat kesal sekaligus marah, di mana sang ayah memberitahu putranya jika dia sangat yakin akan mengirimkan Bumsuk ke luar negeri malam ini juga. 으이씨, 아유, 이 개새끼야. Singkat cerita, ujian akhir semester pun tiba. Yeon terpaksa harus mengikuti ujian ini dengan hati gelisah karena Suho masih tak kunjung ditemukan. Dan tepat setelah ujian itu selesai, Yeon mendapat kabar dari Yuli jika saat ini Suho sedang mengalami kritis akibat dikeroyok oleh Bumsuk CS. Kabar tersebut tentu membuat Yeon panik sehingga langsung pergi ke rumah sakit. Hingga sesampainya di sana, Yeon melihat kondisi Suho sedang koma dan yang lebih parahnya lagi, Yeon juga mendengar jika kasus ini sama sekali tidak ditindaklanjuti hanya karena Bumsuk adalah anak seorang anggota dewan paling terhormat. Mengetahui fakta tersebut, Yeon tentu saja dibuat marah serta tak terima dengan apa yang menimpa Suho, sehingga demi bisa membalaskan dendamnya, Yeon lantas mendatangi Yongbin ke sekolah barunya dan... Melihat amukan Yeon begitu menakutkan, membuat Yongbin ketar-ketir sehingga ia segera menyebutkan bahwa dirinya tidak mengetahui apapun. Ia hanya melihat jika Suho disiksa oleh Bumsuk melalui rekaman video. Meskipun demikian, Yeon sama sekali tidak peduli sehingga melakukan hal seperti ini. Masih belum merasa puas dengan balas dendam ini, Yeon kemudian memutuskan untuk menghampiri si petinju bayaran dan... Meski sempat kesulitan melawan si petinju yang sudah sangat handal dalam bela diri, namun karena tekad Yeon yang kuat, dia mampu mengalahkannya hanya dengan beberapa serangan pamungkasnya.
Kembali pada Bumsuk terlihat dia datang ke sekolah ditemani sang ayah untuk sekedar mengucapkan perpisahan kepada teman maupun guru di sekolahnya. Namun ketika hampir sampai, mereka dihadang oleh Yuli yang mengamuk dan menyuruh Bumsuk melakukan permintaan maaf serta pertanggungjawaban atas semua perbuatan jahatnya selama ini. Meskipun demikian, Bumsuk sama sekali tidak merasa bersalah. Ia justru malah menyalahkan Yuli karena dianggap kehadirannya telah mengganggu hubungan dengan Yeon juga Suho dan malah menyalahkan wanita itu sebagai perusak pertemanan. Tak lama setelah Bumsuk tiba di kelas, Yeon datang sambil membawa APAR atau alat pemadam kebakaran ringan yang akan digunakan untuk menyerang target, di mana kedatangannya ke sana membuat semua murid sangat panik karena Yeon melakukan hal seperti ini. Walaupun sudah sangat kesal pada Bumsuk, Yeon tetap tidak sanggup apabila harus menghajarnya karena sampai detik ini pun, Yeon masih menganggap Bumsuk sebagai teman, bahkan lebih jauhnya menganggap seperti keluarga sendiri. Di tengah rasa putus asa serta sakit hati pada kejadian yang menimpa Suho, membuat Yeon sedikit tak bisa mengontrol emosinya lagi, sehingga demi melampiaskannya, dia memilih memecahkan kaca sekolah daripada harus kembali menghajar orang lain. Karena sebelumnya Yeon telah menghajar Bumsuk, si ayah menuntut Yeon dan akan memasukkannya ke dalam penjara. Namun apabila Yeon ingin berdamai, maka dia harus menutup mulut terkait kejadian sebenarnya yang menimpa Suho. Demi melanjutkan sekolahnya, Yeon terpaksa bungkam sampai-sampai membuatnya merasa bersalah. Walaupun demikian, ia bisa kembali mencari ilmu meski di sekolah yang dikenal akan kebadungan muridnya. Hal itu terbukti ketika dia baru saja masuk di hari pertama. Yeon langsung disuguhkan oleh murid yang kelakuannya tidak beda jauh dengan Yongbin. Belum tamat,